Yeah, I emptied the register and put the money up in the safe, Pops. Shit! There's your gun! I'm gonna blow her brains out. On a 3, 1. Arrest. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Halo teman-teman, welcome back to my channel Satu Movie. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Film kita kali ini adalah film era 80-an dan 90-an. Nah, bagi kalian yang ingin bernostalgia, inilah film yang kalian tunggu-tunggu. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita terdapat sebuah berita tentang kejadian buruk di kota Detroit, Amerika. Nah, berita itu berisi 31 orang polisi yang telah tewas di tangan gerombolan penjahat di bawah kendali seorang bernama Frederick. Diketahui Frederick adalah napi kelas atas dan kejam sekali. Nah, dari sini film baru saja dimulai. Large, while doctors at Henry Ford. Suatu pagi di Polsek Kota Detroit terlihat seorang polisi yang baru saja dipindah tugaskan bernama Murphy. Nah, di polsek itu bertemulah dia dengan seorang polisi cewek yang baru saja menghajar tawanan bernama Lois. Nah, mereka berdua ditugaskan oleh atasannya untuk menjadi partner dalam keseharian. We're not plumbers. And police officers don't strike. William Murphy. I usually drive when I'm breaking in on your partner. Keesokan harinya di kantor COP, yang merupakan sebuah kantor pejabat pemerintah Detroit, sedang diadakan rapat penting. Rapat itu dihadiri oleh semua pejabat kelas atas dan bahkan ketuanya yang bernama John. OCP berencana membangun sebuah kota baru yang bernama Delta City. Hal ini dikarenakan Detroit sudah banyak sekali kriminal dan harus diperbaharui. Tidak hanya itu, mereka memperkenalkan sebuah robot baru yang bernama 209. Nah, robot ini bertugas untuk memberantas kejahatan di kota Detroit lama. Kemudian mereka melakukan pertunjukan pada robot 209 untuk menunjukkan kekuatan dan kehebatannya. Akan tetapi, apa sekali robot tersebut mengalami konsleting dan kemudian memberontongkan senjatanya sehingga memakan banyak korban. Nah, dari sini ketua OCP pun marah besar dan murka kepada pembuatnya. Nah, di antara mereka ada seorang yang bernama Berto yang memberikan usulan kepada ketua OCP bahwa dia mampu membuat robot lebih hebat dari 209. Keesokan harinya di Polsek Detroit, Murphy dan Lois mendapatkan panggilan ada sebuah perampokan yang sedang terjadi. Usut punya usut, ternyata bandit Frederick yang melakukan aksi tersebut. Singkat kata, terjadi kejar-kejaran di antara mereka sampai akhirnya mereka dapat meloloskan diri. No, hang on. Beberapa menit kemudian Murphy dan Lois berhasil mendapati mereka di sebuah gudang kosong. Dan tak menunggu lama, mereka pun segera melakukan investigasi dan mencari keberadaan mereka. Kemudian mereka berpisah untuk mencari keberadaan para penjahat. Saat itu Lois memergoki si Blackie sedang kencing di tepi bangunan. Saat akan menangkapnya, tiba-tiba saja dia mendapat pukulan dari si Blackie hingga terkapar. Di tempat lain, Murphy yang menuju ruang tamu berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Kemudian saat Murphy akan menangkap lainnya, tiba-tiba saja teman-teman lainnya datang menghampirinya dengan menggunakan laras panjang.
Nah, dari sini Murphy pun tak bisa berbuat apa-apa dan mengalami penyiksaan maut. Setelah secara sadis membuat Murphy tak berbentuk, kemudian mereka pun meninggalkan gudang tersebut. Tak berselang lama, saudara Lois kemudian melihat Murphy yang sedang sekarat, kemudian datang menghampirinya dan memberikan pertolongan secepatnya. Singkat cerita, 1 bulan kemudian di rumah sakit itu, tepatnya pada bagian bengkel, terlihat para dokter dan ilmuwan sedang mengerjakan sesuatu. Usut punya usut, ternyata mereka membuat sebuah robot yang berbadan robot dan berotak manusia. Nah, otak manusia itu adalah otak dari Murphy. I thought we agreed on total body anyway. Well, I think we should lose the arm. Entire outer skin will be like this. In your hand. All right, attach it to his shoulder. You were gonna. Happy New Year. This is modern technology has to offer onboard. Kemudian melalui berbagai prosedur, Robocop pun diarahkan menuju markasnya, yaitu di Polsek Detroit. Dan di sana dia menjalani pengembangan dan pelatihan. Selama pengembelengan, Robocop dilatih untuk melakukan penembakan dengan jitu. Singkat cerita, dia pun semakin teruji dan terampil, dan siap ditugaskan sebagai pelayan masyarakat. Now play back. Bring it up 50. What are your prime directives? It's very good. Hey, it's Shit. Reed, need time. Pada hari Senin Kliwon, Robocop menjalankan tugas pertamanya untuk menyelamatkan sebuah toko kelontong yang sedang dirampok. Tak hanya itu, Robocop juga menyelamatkan seorang wanita yang akan diperkaos preman-preman Amerika. Let the woman go. You are under arrest. Dan lebih lanjut lagi, Robocop menyelamatkan beberapa sandera yang sedang ditawan para teroris. Teroris ini sangatlah berbahaya karena para TNI dan para aparat di negeri Konoha tak bisa mengatasinya. Nah, setelah kejadian ini, Robocop pun menjadi sangat terkenal. Okay, sure. There you go. We'll even throw in a blow. Nobody ever takes RoboCop. Read about in comic books. It's RoboCop. Selanjutnya di kantor OCP, Berto yang mulai terkenal karena merancang pembuatan Robocop bertemu dengan perancang robot 209. Saat itu Berto yang sedang kencing berbicara dan mengolok-ngolok rivalnya tersebut. Nah, apasnya si kakek itu mendengarkan cemoohnya. Setelah mendengarkannya, si kakek pun datang menghampirinya dan mengancam si Berto untuk berhati-hati dengan kata-katanya. Di tempat lainnya, di laboratorium, Robocop yang sedang beristirahat, tiba-tiba saja denyut nadinya naik turun dan tiba-tiba dia melarikan diri dari markas pusat. Lois yang sedang berpapasan dengannya merasa terheran-heran dan bertanya-tanya siapakah sebenarnya Robocop. Dalam perjalanan, Robocop mengindikasikan adanya bahaya kejahatan di sebuah pom bensin. Dan ternyata benar, salah satu dari anggota yang menganiayanya sedang melancarkan aksinya dan merampok pom bensin tersebut.
Nah, langsung saja Robocop pun menghampirinya dan memberikan pelajaran kepada si botak. Sebelum mengajar si bandit, dia mendengarkan kata-katanya yang menyebutkan nama Murphy. Nah, dari sini sedikit demi sedikit ingatannya pun kembali. Lalu Robocop pergi ke kantor polisi pusat untuk mencari data mengenai dirinya. Singkat cerita, Robocop pun menemukan sebuah informasi mengenai para pembunuh yang menganiayanya. Bahkan dia sudah mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dengan tekad bulat, Robocop pun mulai mencari para bandit satu persatu. Nah, kali ini Robocop pun datang ke sebuah bar untuk mencari salah satu dari mereka. Di tempat lainnya, Berto yang lagi asik-asikan dengan para cewek-cewek tiba-tiba saja didatangi oleh Frederick. Nah, kemudian dia menembak kakinya dan mengatakan bahwa dia suruhan dari Jokdin, si ketua OCP. Dengan sadis, Frederick membumi hanguskan Berto. Dick Jones here. Now, you know what the tragedy is? You went over my head. 1 minggu kemudian, Frederick dan para rekannya datang ke sebuah gudang untuk melakukan transaksi narkoba. Lalu tiba-tiba saja pintu pun didobrak oleh Robocop dan terjadilah baku tembak ala koboi. Setelah 4 jam baku tembak bersama mereka, Robocop pun hanya berhadapan dengan Frederick, si ketua bandit. Nah, dari sini Robocop dapat menghajarnya dan membuatnya babak belur. Setelah babak belur, Frederick mengaku bahwa dia adalah suruhan dari wakil ketua OCP. Kemudian Robocop menangkapnya dan membawanya ke Polsek Detroit. Sesampainya di Polsek, Robocop menyuruh mereka menangkapnya dengan tuduhan membunuh polisi. Kemudian botak yang terpojok menelpon atasnya untuk membantunya keluar dari penjara. Saat itu si bos mengatakan untuk tak membuka mulut atau rahasia di hadapan para polisi. Selanjutnya Robocop melanjutkan misinya untuk menangkap wakil John Dick di pusat kantor OCP. Di tempat lainnya, si kakek yang mendeteksi kedatangan Robocop berusaha memasang jebakan dan memasang kuda-kuda. Dan benar saja, tak lama kemudian Robocop datang di tempat itu untuk menangkap si kakek. Dengan cerdik si kakek menggunakan magnet untuk melemahkan Robocop. Kemudian si kakek memanggil Robot 209 untuk menghancurkan Robocop. Nah, dari sini baku hantam pun tak terelakkan. Setelah baku tembak selama 4 jam, Robocop yang masih sendirian harus menghadapi mereka dan para pasukan TNI OCP. Hal ini membuatnya terluka parah sehingga dia hampir koma dan terkapar di jalan. Kemudian datanglah Lois tepat waktu untuk menolong Robocop. Singkat kata, Lois membawa Robocop untuk melakukan recovery di sebuah gudang lama. Lois juga membawakan Robocop makanan dan alat-alat recovery. Ketika itu mereka berdua curhat satu sama lain. Robocop yang mulai ingat masa lalunya menceritakannya kepada si Lois. Pada malam harinya, Frederick dan para antek-anteknya berkumpul di sebuah tempat untuk membuat keonaran. Kali ini mereka dipersenjatai oleh OCP, sebuah senjata pemusnah yang berkapasitas besar. Mereka berencana mencari Robocop untuk menghancurkannya.
Tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah gudang persembunyian Robocop. Nah, mereka menggunakan deteksi GPS sehingga dapat menemukan Robocop dan juga Lois. Terjadilah kejar-kejaran di antara Lois dan Frederick, sedangkan lainnya harus berhadapan dengan Robocop. Aksi kejar-kejaran antara Frederick dan juga Lois berakhir dengan tertembaknya Lois di tepi jurang. Kemudian datanglah Robocop yang setengah sempoyongan untuk menyelamatkannya. Nah, kali ini terjadilah adegan seru di antara mereka. Setelah semua musuhnya mati, Robocop menghampiri kantor OCP untuk menangkap si kakek. Namun demikian, Robocop harus menghadapi robot 209 dulu. Nah, singkat cerita, Robocop berhasil masuk dan menembak mati si kakek, dan film pun tamat. To erase that mistake. I want a chopper now. Tries to stop me.